Shalom God Lovers. Marilah kita menjalani hidup ini dengan yakin dan percaya bahwasanya kemurahan demi kemurahan akan mengikuti kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Selamanya Kau ajaib.
Halo Shalom, selamat datang di Words from Heaven bersama saya Pastor Agwalewi, dan hari ini saya mau bicara tentang satu nilai yang bernama inisiatif. Inisiatif adalah salah satu dampak yang sangat besar. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa para murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul 2 dikatakan bahwa Roh Kudus turun dan menyentuh semua orang yang hadir di ruangan itu, kira-kira sekitar 120 orang. Tiba-tiba orang-orang bisa berkata-kata bahasa yang tidak mereka mengerti sebelumnya. Mereka sedang mengatakan hal-hal dan punya kuasa yang tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Mereka yang tadinya tidak terpelajar menjadi terkesan sangat terpelajar. Dan saudara bisa lihat di sini bahwa semua murid penuh Roh Kudus. Semua orang bisa aja ngomong. Semua orang bisa aja bersaksi. Tetapi ada satu membedakan, yaitu akhirnya Petrus yang ngomong. Dan saudara lihat, semua punya kuasa yang sama. Tapi kenapa Petrus ngomong? Karena gini aja, ada satu kata yang saya perkenalkan, yaitu inisiatif. Inisiatif adalah sesuatu yang sangat besar. Inisiatif artinya bahwa kita menginspirasi diri kita sendiri untuk melakukan hal. Dan seringkali inisiatif selalu diidentifikasikan untuk kita secara sengaja tanpa disuruh melakukan hal yang benar. Yang mungkin tidak diharapkan dari kita, tetapi kita lakukan hal yang benar. Inisiatif adalah sesuatu yang powerful. Tindakan kita adalah sesuatu yang powerful. Alkitab bilang orang malas tuh punya mimpi. Tapi mimpinya orang rajin juga banyak. Tapi kenapa orang malas sia-sia dan orang rajin gak sia-sia? Karena orang malas habis mimpi dia tidur lagi. Tetapi saudara lihat bahwa inisiatif dari seseorang itu punya dampak yang sangat besar. Pada waktu Roh Kudus turun dan kemudian Petrus berinisiatif. Petrus sedang memposisikan dirinya menjadi partnernya Tuhan. Petrus sedang memposisikan dirinya menjadi satu orang yang bisa dipakai Tuhan. Di antara semua itu dia inisiatif. Orang inisiatif adalah seorang pemenang. Bahwa nomor satu, dia tidak disuruh melakukan hal benar. Jadi keinginan melakukan hal benar itu lahir dari hati dia yang terdalam. Jadi orang inisiatif sebenarnya adalah orang ikut tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus seringkali akan menyuruh orang berinisiatif. Kedua, inisiatif adalah tanda seorang pemenang. Kenapa? Karena sebelum dia maju, tidak semua orang kenyataannya itu berani. Untuk seseorang rata-rata untuk inisiatif maju, mereka harus berdebat dengan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mereka harus berdebat dengan hati mereka terlebih dahulu. Karena kan malu inisiatif. Saudara, kalau inisiatif semudah itu semua orang akan melakukannya. Tapi fakta bahwa tidak semua orang berinisiatif membuktikan bahwa mereka ini kadang orang bisa malu. Makanya saya bilang bahwa orang berinisiatif adalah orang yang menang. Karena dia sudah menang dulu atas dirinya, atas ketakutannya, atas egonya. Bahwa kemungkinan dia mungkin bisa diejek orang. Maka dari itu saudara lihat. Akhirnya Petrus yang diangkat jadi salah satu kepala gereja yang pertama. Saya udah yakin tuh gara-gara salah satunya selain karena Yesus yang pilih. Ya karena dia punya inisiatif. Saudara, bayangkan kalau hari ini Anda berinisiatif duluan. Anda berinisiatif minta maaf duluan. Anda berinisiatif untuk menyapa orang harusnya Anda sapa. Anda berinisiatif untuk melayani. Anda berinisiatif untuk melakukan hal benar tanpa disuruh. Anda memposisikan diri Anda menjadi partnernya Tuhan. Bayangkan betapa berdampaknya hidup Anda. Akhirnya orang-orang terinspirasi dan akhirnya melihat bagaimana Roh Kudus kuat bekerja di hidup saudara. Saya harap dari siapa menonton ini lahir satu inisiatif. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus, dia bisa dan rela untuk berinisiatif melakukan hal yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa agar ada pengharapan yang baru dan agar ada teman-teman sini berani untuk melakukan inisiatif sebagai bagian tuntunan-Mu, Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya mereka punya keberanian bersaudara-Mu, Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya menjadi orang disuruh-suruh, tetapi menjadi orang yang berani melakukan sesuatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bagikan tautan ini dan semoga jadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.